Perkenalkan Nara, seorang siswi SMK jurusan Desain Produksi Busana yang memiliki mimpi besar dan tidak hanya menjadi seorang desainer, tetapi juga untuk menciptakan peluang baru dalam dunia fashion. Sejak kecil, dia sudah jatuh cinta pada dunia mode, tetapi baginya menjadi sekadar perancang busana tidaklah cukup. Nara ingin lebih, ia ingin menjadi teknopreneur, yaitu seorang pengusaha yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk dan solusi inovatif. Suatu hari, pada saat sedang belajar teknopreneur di bidang busana, Ibu Rina, guru yang kreatif dan inspiratif, memberi peserta didik tugas untuk membuat proyek yang berhubungan dengan teknopreneur di bidang busana. Dalam proses ini, Nara mulai menggali lebih dalam tentang konsep technopreneurship dan bagaimana teknologi bisa mengubah dunia fashion. Dalam kelas, Ibu Rina telah menjelaskan bahwa teknopreneur adalah seorang wirausaha yang menggunakan teknologi untuk menciptakan produk baru, bukan hanya untuk memulai bisnis, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang bermanfaat. Ibu Rina menggambarkan bahwa teknopreneur lebih inovatif dibandingkan dengan pengusaha biasa. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Nara mulai penasaran dan mencari tahu lebih banyak tentang technopreneurship. Dalam perjalanan belajarnya, Nara menemukan kisah-kisah sukses para technopreneur terkenal seperti Mark Zuckerberg yang merupakan pendiri Facebook. Facebook merupakan media sosial dan layanan jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh perusahaan yang saat ini bernama Meta Platforms. William Tanuwijaya yang merupakan pendiri Tokopedia, sebuah situs web perdagangan elektronik. Ahmad Zaki yang merupakan pendiri Bukalapak, yang merupakan salah satu online marketplace terbesar yang sukses di Indonesia. Jason Lamuda, seorang pendiri Berrybenka. Berrybenka.com merupakan website belanja online fashion dan kecantikan di Indonesia. Dan Catherine Hindra Sudjahyo bersama salah seorang rekannya Hadi Wenas yang merupakan pendiri fashion online Zalora. Mereka semua memulai dari ide sederhana dan dengan memanfaatkan teknologi, mereka mengubah ide itu menjadi bisnis raksasa. Kisah-kisah mereka menginspirasi Nara untuk terus mengejar mimpinya. Di tengah pencariannya, Nara mulai menyadari bahwa di dunia fashion ada banyak peluang profesi yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi. Dia kemudian mempelajari apa saja profesi di bidang busana seperti fashion stylist, fashion merchandise, fashion designer, fashion journalist, pattern maker, garment technologist, fashion illustrator, fashion public relation, fashion trend analyst atau biasa disebut four scatter profesi, fashion buyer, dan fashion photographer. Setiap profesi menawarkan kesempatan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri. Nara juga mengetahui bahwa menjadi teknopreneur di bidang fashion tidak hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga tentang sikap yang diperlukan seperti komunikatif dan terampil secara interpersonal, kemudian mampu memahami bisnis dengan baik, memiliki semangat kompetitif, dapat bekerja dalam tim dengan baik, selalu tertarik pada pengetahuan pada tren busana. Selain sikap, kepribadian seperti percaya diri, tekun, energik, inovatif, kolaboratif, dan semangat bersaing juga menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki sebagai seseorang yang bergelut dalam profesi di bidang busana. Untuk lebih memahami bagaimana menjadi teknopreneur sukses, Nara bertemu dengan seorang mentor teknopreneur di bidang busana yang energik dan bijak. Sang mentor memberi nasihat berharga bahwa untuk sukses di dunia fashion, Nara harus memiliki sikap dan kepribadian yang kuat dan siap menghadapi tantangan. Namun bukan hanya itu saja, tetapi harus senantiasa berinovasi, mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di seluruh Indonesia,
mampu berkolaborasi dengan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun peneliti, menguasai teknologi terbaru di bidang busana maupun bidang pemasaran, senantiasa mengikuti perkembangan tren busana sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan semangat baru, Nara merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mengejar mimpinya. Melalui semua pembelajaran ini, Nara menyadari bahwa menjadi teknopreneur tidak hanya tentang menguasai teknologi atau keahlian khusus, tetapi juga tentang memiliki semangat yang tinggi, ketekunan, dan mimpi yang besar. Saat Nara mengerjakan tugas dari Ibu Rina, Nara mulai dengan menambah kemampuannya dan pengetahuannya tentang bidang busana dengan mengunjungi salah satu rumah mod dan melihat proses photoshoot model fashion oleh profesional fashion photographer. Kemudian Nara juga mengunjungi dan melihat proses produksi busana, dan Nara juga berdiskusi dengan guru kursus busana yang sudah ia tekuni selama menjadi siswa jurusan busana untuk meminta pendapat. Di tempat kursus, Nara giat belajar untuk menambah skillnya di bidang busana. Nara kemudian terinspirasi untuk menggabungkan semua pengetahuan dan kreativitas yang ia dapatkan untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang teknopreneur di bidang busana. Dengan kerja keras dukungan dari ibunya yang selalu memberi semangat, Nara akhirnya berhasil menyelesaikan tugas sekolah dari Ibu Rina yang menjadi langkah pertama menuju perjalanan panjangnya sebagai teknopreneur. Akhirnya, dalam sebuah peragaan busana futuristik, Nara menunjukkan koleksi busana yang dia rancang sendiri dengan teknologi sebagai bagian dari karyanya. Teman-temannya, guru, dan juri yang hadir terkesan dengan ide-ide inovatif Nara. Mereka melihat bahwa Nara bukan hanya seorang desainer, tetapi seorang teknopreneur yang siap memimpin dunia fashion di masa depan. Dunia terus berubah, begitu pula industri fashion. Namun, para teknopreneur muda seperti Nara yang akan memimpin perubahan tersebut. Dengan mimpi dan tekad, Nara membuktikan bahwa teknologi bisa mengubah dunia, tetapi hanya dengan mimpi dan kerja keraslah teknologi dapat menjadi kenyataan. Oke, sekian cerita perjalanan Nara, seorang siswi jurusan desain produksi busana untuk mencapai mimpinya, untuk menjadi seorang teknopreneur di bidang busana di masa depan. Semoga perjalanan Nara dapat menginspirasi dirimu untuk sukses di bidang busana ya. Dadah, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.